selamat malam, selamat berjumpa lagi bersama kami. Saya Hakim Bule Cherry dan rekan saya Obed dalam acara obrolan santai kopi nan manis. Alhamdulillah pada malam ini kita udah live lagi. Kemarin 2 malam kita istirahat karena ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Betul. Pasti ada yang beda ya. Ada yang beda dengan suasana baru kita ini. Kebetulan ya kita diundang ya Bang. Diundang ya di salah satu tempat rekan kita, rekan bisnis mungkin ya. Ya, rekan bisnis. Rekan kerja. Iya, betul, rekan kerja. Untuk untuk ada acara juga sih sebenarnya ke depannya. Makanya kita suruh nyoba ini, ada tempat baru, silakan coba. Tester. Ya. Makanya malam ini kita ya suasana agak lumayan dingin. Enggak kayak di studio seperti biasa. Kadang kegerahan gitu. Teman, terima kasih sudah bergabung di channel kita ini. Semoga ya terhibur aja ya. Amin. Selamat datang kepada Mata Lokal. Mata lokal nih kayaknya jauh nih Mata Lokal nih. Mata lokal. Dari Halmahera. Woi, selamat datang abang-abangku yang ada di yang dari Halmahera. Halmahera, betul. Selamat bergabung. Bang Red gimana nih? Udah berapa hari nih kita? 2 hari kan? Ya. Ya, 2 hari kita juga kangen sih sebenarnya. Betul. Cuman ya maaf nih kita nggak ada pemberitahuan juga ya. Betul. Dadakan juga itu, jadi ya karena kita hadir kembali dalam acara kopi dan manis ya. Ada yang bergabung lagi. Halo Nona Soya. Nona Soya ini selalu hadir gitu, memantau kita. Iya, memantau. Mungkin Nona Soya bertanya, ini studionya di mana nih gitu. Benar. Kita lagi ada di rumah MR Residen. Iya, MR Residen daerah Kayu Tinggi. Ini alamatnya ada di sini. Iya. Ya enggak. Untuk rekan-rekan semuanya jangan lupa tap layarnya di tap. Iya, kalau mau nonton YouTube yang kemarin, betul. Silakan dilihat YouTube kita. YouTube yang kemarin banyak acara tema-tema kita kemarin. Betul. Obrolan seru. Teman-teman juga bisa lihat di situ ada media sosial kita. Betul. Ada contact person juga untuk teman-teman juga yang punya UMKM. Betul. Bisa bergabung ngobrol sama kita gimana enaknya ya kan. Betul. Bisa kolaborasi tentang UMKM gitu. Iya, apapun itu, sekecil apapun kita tetap semangat. Kita harus tetap semangat Bang Ben, nggak boleh lemes. Ya buktinya ya kan, tiba-tiba aja kemarin kita dapat rezeki. Alhamdulillah. UMKM saya dan kamu diundang. Betul. Alhamdulillah. Ya, apapun itu kita bersyukur kan. Tiba-tiba ada yang ngajakin, ayo bro, gue lihat di konten lu punya UMKM ya. Iya. Gitu. Jadi kita juga pengen berbagi hal itu kepada teman-teman. Betul. Jadi kita pengennya sih teman-teman punya feedbacknya, maksudnya istilahnya komen-komen, di-share atau tanya jawab gitu seputar UMKM, boleh, profesi yang sangat menarik. Betul Bang. Kemarin kita juga sudah mendatangkan seorang pijit kretek juga kita udah datangkan. Mungkin nanti ada part kedua pijit kretek gitu. Kita langsung ya. Betul. Langsung ke lokasi dia kretek-kretek ya. Betul. Oke. Gimana serunya itu dia matain tulang orang. Betul. Enggak gini bro. Gimana? Enggak kawan, gue mau nanya nih. Ini kan banyak tuh di gue lihat di sosial media ya. Kodam Anda apa kawan? Gue belum ngerti tuh maksudnya apaan ya? Oh iya benar. Ya maksudnya gue belum nggak paham gitu. Maksudnya CEO atau apa itu? Kodam itu gue juga kurang begitu mengerti Bang. Ya yang lu ngerti lah. Tapi ya nyerempet ya. Kodam itu adalah salah satu leluhur kita yang mengikuti kita gitu. Intinya istilahnya seperti itu gitu. Bisa dibilang pegangan enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kayak ada salah satu keluarga kita zaman dahulu yang sudah tiada itu kayak menjaga salah satu cucunya atau menjaga anaknya gitu.
Oh jadi, ya paham gua ngerti nih. Lebih ke arah ini ya, adat istiadat kali ya. Iya nggak sih? Kayaknya sih masuknya kemana ya? Ke Gue juga bingung. Ke religi, ke agama, apa ke ini? Di Tradisi. Kalau di gua ada juga yang kayak gitu. Jadi jadi nenek moyang kan? betul. Ya. Halo Yuni, selamat bergabung. Halo Kakak Yuni, selamat bergabung. Terima kasih, semoga terhibur. Kalau kodam itu setahu gue seperti itu. Tapi kalau untuk lebih jelasnya jangan di segmen ini kali ya kita ngerti. kodam. Enggak, aku cuma nanya doang. Iya, oke. Karena banyak banget. Cek kodam. Iya. Ya gua bingung. Banyak yang cek kodam. Tapi lagi kita geser. nggak perlu cek kodam ke orang pinter atau ke dukun atau kemanapun. TikTok udah menyediakan. Luar biasa. Cek kodam gitu. Ada yang komen mau Apa tuh? tapi khusus buat gua. Oke, silakan. Tolong jangan marah Bang Obet ya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Nona saya bilang, Apa tuh? sayang kamu tambah ganteng kalau habis cukur. Lanjut pokoknya. Hajar terus. Gitu. Kita ada satu teman kita yang mau ikut gabung nih sama kita nih. Dia mau ikutan ngobrol sama kita gitu. Dia mau Mungkin dia juga mau nyanyi-nyanyi juga. Iya. Ngobrol-ngobrol kali. Mau ikutan ngobrol. Langsung ini orangnya. Kagak, Pak. Iya, gue tadi barusan lagi Sini, di jalan. Bang Obet. Kan ceritanya gue lagi di jalan nih. Terus gue kan ceritanya lagi mau diundang di malam ini nih di Kopi dan Manis. Baru nyampe. Gue jalan naik motor dong. Gue Hmm. jalan naik motor. Gue pikir, wah, gue diajakin saudara-saudara gue nih, sahabat-sahabat gue nih kan. Kopi dan Manis enak nih, masuk handphone nih kan. Iya. Masuk handphone. Nah, gua kan ceritanya kan kalau misalkan dari Kayu Tinggi ini agak gelap, jalan ke rumah gua nih agak ngegang, jaraknya kurang lebih 30 meter. Dan Iya. tadi masa Bang Hakim ngeliat gua di jalan ada yang manggil, suaranya mirip banget kayak nenek-nenek, mirip banget kayak nyak gua. Kalau orang Betawi nyebutnya nyai sih. Nyai nenek ya. Nah, terus dia manggil, itu deket banget. Gua berhenti dong, gua lihat kanan kiri. Gua lihat kanan kiri kok kagak ada. Pas lagi gua dari ujung, gua lihat di pagar itu perumahan apa namanya itu tadi MR Residen. Kok ada yang kayak diri di pintu masuk. Gua perhatiin pelan-pelan set. Dan bisa kan tempatnya adalah ibaratnya kayak jalan kaki deh. Gua ngeri-ngeri sedap dong. Pas gua lihat ternyata, lu mau tau nggak siapa? Bibi yang jaga rumah itu. Gua kata kayak nyai gua, ternyata mirip. Iya, trip kemana aja katanya nggak pernah main di sini gitu. Ini malam Jumat Pak hari. Iya. Dari tadi langsung merinding. Iya. Ngomong kan malam Jumat nih ya. Iya, Betul aja nih kita ngonten nih di sini malam Jumat. Bang Hakim, Bang Obet. Salah nggak sih kalau namanya gua percaya hal-hal yang gaib sebenarnya, Bang Hakim, Bang Obet, menurut lu nih soal-soal gaib nih mumpung di malam Jumat ya, mohon maaf kalau malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu kita bicara tentang romantis Ya, tentang lagu-lagu. Kalau mungkin sekarang, kita pertanyaan abang ini. Silakan dijawab. gua kata, ini tahu dia ya. Ya, Bang Hakim. Nggak salah, kita percaya kan kalau di Islam itu kan gue lupa tadi gue mau ngeluarin hadis padahal. Iya. Bismillah dulu berarti dimulai ya. Iya. Iya, boleh percaya boleh enggak gitu. Iya. Karena emang ada hadisnya juga sih, cuma lupa sih. Oh, Ada yang gabung baru. Kakak kita yang kemarin, Kakak Sinta. Hai. Kakak Sinta. Halo Kakak Sinta. Saya mau nyebut namanya, cuman takut kalau aku bilang Kakak Cinta. Ya. Kalau dia Cinta. Saya ngomongnya pakai hati sih sebetulnya, nggak pakai mulut. Tapi Oke. teriak nyampe ke hatimu. Kayaknya. Terima kasih. Kakak Sinta ini alumni loh. alumni Oh, mana? oh. Alumni Rawa Kuning. Maaf ya, mohon maaf. Alumni daerah gua. Iya, maaf ya. Tuh. Gak ada maksud sih. Ya. Terima kasih Kakak Sinta sudah bergabung, semoga terhibur ya. Iya, halo juga. Halo semuanya kata Kakak Sinta. Ya. Halo Kakak Sinta. Selamat bergabung kembali bersama kami trio. Kopi dan Manis. Oh iya. Kopi dan Manis. Iya. Sukses selalu. Dan juga buat teman-teman yang baru bergabung, pengen lihat apa episode-episode kemarin bisa gabung, bisa episode lihat di sebelumnya. YouTube kita.
nama YouTube kita adalah Kopi Nan Manis. Kembali lagi dong tadi. Iya, oke. Gimana sih Bang Hakim? Kalau menurut Bang Hakim itu kayak contoh misalkan gini, kenapa sih orang berpikir malam Jumat itu malam yang agak-agak worry Iya, buat itu benar. orang di atas jam 11 malam? Kenapa harus malam? Kenapa harus malam Jumat sih Bang Hakim? Nah, itu saya juga bingung karena saya taunya malam Jumat itu adalah banyak roh-roh atau setan-setan gentayangan, makanya diwajibkan untuk Ngomongnya orang suami istri itu Terang-terang. bunuhlah para itu bisa dijabari nggak sebenarnya? Aku sih udah nikah sebenarnya, cuman kan ini kalimat ini kayaknya agak-agak worry ya. Kalau mau dijelasin lebih detail sih ya boleh aja sih Bang Hakim. paling silakan kalian berdua yang bercerita tentang pembunuhan itu. Pembunuhan itu ya. Boleh. Gak paham. Izin ya kalau misalkan ada sedikit nyamber hal-hal yang kritis ya mohon maaf izin sebelumnya. Tapi orang nyebut waktunya malam Jumat ini kenapa? Jangan deket-deket kuburan, ntar kuburannya pada bangun kalau malam Jumat, katanya begitu. Terus yang kedua, ini malam Jumat. Kenapa emang malam Jumat? Ya orang-orang yang namanya udah meninggal kebanyakan pada bangun nih ntar di atas jam 11 malam. Ada lagi, kalau malam Jumat, kalau main pulang jam 9 aja. Awas lo, ada yang ngikutin. Gue sering banget. Wewe gombel. Gue pokoknya wewe gombel lah, kalau wewe lah apa lah itu selalu. Dulu kita waktu kecil nih kita bicara waktunya malam Jumat ngaji. Kenapa harus malam Jumat? Betul. Coba mungkin teman-teman ada jawabannya. Betul. Mungkin kita semua ini kita lagi ngobrol-ngobrol santai kali gitu kan. Gitu. Teman-teman nih yang pada gabung semuanya mungkin bisa ini malam Jumat biasanya kalau gue di sana begini. Betul. Soalnya emang kita dari kecil juga kata malam Jumat itu identik dengan mistik dan itu Bang Obel. Kenapa nggak di Sabtu? Kenapa nggak di Senin? Betul. Malam Senin mencekam. Ya kan? Berarti kan menyangkut hal gaib. Kenapa harus malam Jumat? Kenapa? Ini coba terangkan. Coba, mohon maaf ya kalau di luar ada nggak orang ini? Waktunya malam Jumat gak ada. Orang mikirnya Halloween. Tempatnya orang pada kumpul itu memedik segala macam. Iya, setahun sekali itu juga. Kalau kita tiap minggu orang bilang malam Jumat kan, kenapa sih kita identik yang namanya, mohon maaf ya, yang gaib-gaib ini kan kayak kalau orang Indonesia banyak tradisi, ada yang disebut pocong, ada yang disebut suster ngesot, ada yang disebut sumber bolong. Itu gue bingungnya apa? Itu kok semua pada cacat ya? Kenapa ya? Maksudnya gini, kalau di luar negeri orang vampir pakai dasi, pakai jas, belajar, kayak romanya orang kaya banget. Nah itu Bang Hakim, itu kok asal muasalnya itu kok bisa begitu sih kita gaibnya kita itu begitu? Kenapa sih Bang Hakim? Ada nggak sih alasannya gitu Bang Hakim? Kalau menurut gua mungkin ada istiadat kan. Istiadat ya. Maksudnya dari kita kecil aja kita udah diperkenalkan hal gitu ya. Tanpa tahu. Dan sekarang mungkin kita harus belajar lagi. Betul. Di Wikipedia mungkin pocong. Bawanya apa sih bawa. Tapi orang pada takut ya. Gue bingung gini. Namanya pocong dulu nih waktu kecil kita kagak tahu nih kayak pocong itu bagaimana, tapi kita tahunya itu pocong loncat. Namanya loncat kalau kita dikejar ya tahu gue namanya lari sama namanya loncat kencangan lari. Iya, tapi kalau dia kita takut. Tapi cepatan dia ya loncat. Nah itu makanya terus ada yang susah ngesot set ya kan, yang namanya dia ngejar kita, apalagi namanya di tol jalannya lurus beset yang ada pakai diplas semua gitu pantatnya kan. Mungkin pernah nggak sih Pak Arif ngelihat mengalami gitu, mengalami cerita nih begini nih. Dulu sih ceritanya sih gue nih pernah tinggal di Jawa. Pulang gimana ini? Aduh, maaf ya teman-teman nih, saya mau bicara sedikit aja cerita penggalannya. Kalau ibaratnya tempat-tempat yang angker dulu memang pernah yang namanya kita tinggal di belakangnya itu kuburan Belanda. Setiap malam Jumat itu pasti ada namanya kecium baunya tuh bau melati. Wangi ya? Zaman dulu kan nggak ada namanya pakai keran, pakainya apa? Timba. Tahu kenal timba nggak? Kompa air, dragon. Kompa air. Dragon, iya. Kalau ngeluarin air tuh kudu nimba dulu. Tahu. Jadi ceritanya dulu nih, kalau misalkan di atas jam 11 malam di belakang rumah gue tuh di Jawa Timur, tempatnya di Blitar. Di Blitar. Oh, Blitar. Nah, itu tempatnya
belakangnya persis tuh kebun, ada pohon sirsa, pohon kelapa, ada pohon jambu. Itu kurang lebih sekitar 2000 meter dah kurang lebih. Itu belakang emang tempatnya buah-buahan segala macam. Nah, singkat cerita nih, di tengah-tengah tuh ada kuburan. Kita kagak tahu itu kuburan apa, Bang Hakim. Punya siapa? Punya siapa kita kagak tahu, tapi orang bilang itu kuburan Belanda. Kuburan zaman dulu lah ya. Kuburan zaman dulu, Bang Udah Hakim. ada di situ. Udah ada sebelum kita tinggal. Setiap malam Jumat, ini malam Jumat doang nih. Malam Bang Jumat Obed, Bang Hakim. gitu. Bunga melati muncul. Terus kadang Baunya jam 11 sampai jam 3 itu muncul kayak asap. Saya nggak tahu apa jangan tukang sate lagi jualan di tengah kebun. Iya. Semua kan ya. Atau ada lagi bakar sampah kan? Bener. Ada yang nabung. Dulu kita kan namanya positive thinking dulu ya. Betul, Tapi Iya. asap. Mm-mm. Baunya tapi nggak kecium bau sate. Iya. Setelah itu, Nah, pas lagi aneh deketin, kok ini asap makin banyak, Mm-mm. merinding. Untungnya bokap datang dari kejauhan tuh, kan rumah kan posisinya agak jauh. Rit, ngapain di sono? Lagi nyari namanya apa tuh? Wangsit. Kan namanya kita kan pernah main Oke. lagi pagi siang tuh, kelereng masih ada yang nyangkut Oh, di iya, kebun benar. gitu. Kita mau nyari tuh kelereng kita. Itu kok asap banyak banget, kita lagi nyari. Terus bapak bilang, jangan malam-malam di sono. Kenapa? Itu banyak duri katanya, banyak beling, nggak pakai sendal segala macam. Saya bilang, ini bokap ngarang karena memang itu Bersikap. atau apa? biar gue nggak takut nih. Alasannya rasional. Betul, biar nggak takut. Ternyata bener kejadian. Pas besoknya bapak gue ngasih tahu, Rik, kemarin bapak ngomong itu sebenarnya bukan itu alasannya, supaya Arif buru-buru balik. Kenapa? Itu di belakang kuburan Belanda suka bawa penyakit, suka masukin orang. Oh, iya. Apa namanya itu Bang Hakim? Kesurupan. Kerasukan lah, apalah bahasanya. Oh. Nah itu umurku tuh kalau nggak salah masih umur 15 tahun dah. 10-15 tahun. Iya. Nah hal-hal begitu tuh yang kadang kita mikir perdebatan. Ini benar apa enggak sih sebenarnya hal gaib ini suka bisa masuk ke tubuh kita. Nah itu kan jujur, mohon maaf, kita kadang suka antara sadar atau tidak ini percaya apa kagak. Orang bersuara ini kan di film-film kan sekarang banyak tuh yang pada lagi zamannya kesurupan tuh kayak kemarin tuh. Oh, iya, Dia kan iya. gitu. Nah, Ada 11 orang. iya Iya. gitu. Iya, Itu iya. sebetulnya benar gak sih, karena ada beberapa netizen ngomong itu pura-pura. Tapi ada juga. Nah itu yang kadang sampai sekarang nih kita masih berpikir itu benar apa enggaknya, ya wallahualam dah ya. Gitu. Lu emang ada pengalaman kayak begitu? Ada, kalau gua ada. Banyak Jujur. ya kayaknya lu ya. Karena Banyak lu ya. ada satu pengalaman gue yang bener-bener gue bikin sampai sekarang tidak pernah lupa. Gue juga nggak bisa lupa itu. Gue boleh nggak sih Gua- merinding duluan sebelum diceritain? Hah? Boleh nggak sih gue merinding duluan sebelum diceritain? Jadi biar enak gitu, merindingnya gue hilang pada saat ceritain. Jadi Gimana, begini Bang? ceritanya. Gimana ceritanya? Waktu itu gue punya sepupu, almarhum nih sepupu gue. Gue punya sepupu, gue sering main sama dia nih, sepupu gue. Karena seumuran sama gue nih sepupu gue, jadi gue sering main berdua. Kadang juga kita pacaran berdua gitu, barengan gitu. Oh, iya, iya. Double date. Oh, Iya. iya. Biar nggak garing-garing banget. Iya. Gitu. Nah, singkat cerita dia kena penyakit tuh. Sakit? Tumor. Sakit. Karena dia dibilang saudara, kayak temen akrab gitu. Karena selalu dia setiap kali gua ulang tahun selalu dia yang ngucapin, Kir, selamat ulang tahun ya Kir gitu. Nah, setelah dia meninggal berapa bulan kemudian gua ulang tahun ceritanya. Tapi itu di malam Jumat. Itu dari pulang kerja, gua di kamar itu udah nggak enak gitu hawanya gitu. Maksudnya lu gak enak badan? Ada perasaan yang Ada perasaan yang negatif. Iya. Gue pernah itu ngerasain kayak gitu. Iya sering. Pernah. Iya. Halo, kita sapa dulu teman kita, Anisari. Halo Anisari, selamat Iya. bergabung. Iya, Semoga mungkin terhibur. beliau juga kenal sama almarhum ini, namanya Ahmad Bedila, almarhum Ahmad Bedila, sepupu gua. Nah, pas itu gua nggak pernah berhenti tuh keringetan di kamar tuh.
Kenapa tuh Bang Hakim? Kenapa? Maksudnya Entah kenapa gue nggak bisa tidur pada malam itu. padahal lagi nggak panas, Lagi nggak panas, tapi keringetan. keringetan. Hmm. Setelah jam 12:30, kurang lebih lah 12:30 malam itu, gue mohon maaf ya, Gue maafin dah. Maafin. gue emang gak bisa tidur. Setelah gue berbalik, begini, gue pikir itu bantal guling. Tahunya. Nggak taunya dia lagi senyum sama gue. Gimana senyumnya? Senyum dengan pakaian pocong itu. Oh. Itu cerita yang paling apa? Yang pernah gue nggak pernah lupa gitu sampai sekarang. Oh itu iya, kejadian nyata banget. Gue pernah. kejadian nyata. Gue ketawa aja biar gak serem. Ya ketawa aja ya. Gue pengen begitu tapi kagak bisa ya. Iya, tapi Itu kejadian nyata. Akhirnya dari situ tapi gue langsung bangun. Gue cuma bilang jangan kayak gini kalau ngucapin, gue bilang langsung. Tapi gue langsung pergi, gue ke kamar adek gue. Itu semuanya udah banjir, basah baju gue. Itu pas kejadian Gue pernah kayak gitu. Kan ini panas banget ya. Pas lu Iya. nengok begini. Gue berbalik, gue peluk dong. Gue sangka bantal gue. Wah, kira bantal. jadi sebelum dilihat belum dulu. Cuma bukan. pas gue raba kok Beda. bantal guling gue beda gitu. Agak-agak Iya. nggak bisa Itu. sebutin sih. Itu kejadiannya sampai sekarang gue cerita sama mantan istrinya, mungkin kangen kali ya kira iya kali Enggak, itu- kangen gue bilang. Itu sosok itu temen itu. Saudara gue sepupu gue. 10 sini. Oh, sepupu gue itu yang tadi bokap cak rumah. Iya. Oh. Iya, itu. Akrab lu Iya. dulu begini ya. Karena seumuran. Nah itu Nah. pengalaman gue. Kalau bicara begitu Bang Hakim, kira-kira emang dia yang datang ke Bang Hakim atau kan kita pernah dengar-dengar namanya apa tuh guys? Korin. Itu benar nggak sih Bang? Kalau yang datang saat itu emang saudara Bang Hakim atau jin korinnya? Kalau kepercayaan gua sih itu ada korinnya, karena manusia yang udah naik ke dipanggil sama yang Maha Kuasa nggak bisa keluar lagi. Oh kan benar. Kalau kepercayaan gua. Benar. Emang korin itu memang makhluk atau sejenis jin yang menyerupai si orang itu. Betul. Misalkan nih Bang Obed ya kan? Ya kan Bang Obed nih. Ternyata makhluk begini ada yang nyerupain. Betul. Iya, maksudnya Iya. ini benar ya Bang Hakim ya, Bang Obed ya benar. benar. Iya. Jadi pada saat misalkan salah satu nih siapapun itu yang meninggal, itu jin korin itu bisa memunculkan diri si orang tersebut. Betul. Oh, gitu. Wah. Iya. Untuk menghilangkan bulu kuduk yang berdiri nih Pak. Kayaknya gue juga agak udah mulai sedikit merinding. Oh iya benar. Mendingan kita nyanyi aja. Kita nyanyi dulu. Kita coba nyanyi untuk Betul. merelaksis. Betul. Udah Langsung relaksi, dong. ya. Udah langsung dong cari liriknya. Kita nyanyi lagu Dewa, Aku Cinta Kau dan Dia ya. Waduh, Ini enak juga nih untuk menghilangkan nuansa-nuansa bulu kuduk. Hancur hatiku mengenang di kau menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Masihkah ada sayang itu? kelihatan mata gua bang. Mungkin tak mungkin untuk terus bersama, jalani semua cinta yang telah dijalani. Tapi bila itu yang kau pikir yang terbaik untukmu, bahagiaku dirimu. Sekali lagi maafkanlah karena aku cinta kau dan dia. Maaf
bisa tinggalkan dirinya. Sekali lagi maafkanlah, ku tak bisa asik dirinya. Bisa. Suaranya emang Hilangkan Detik-detik Iya. horor ya, horor sedikit ya, ya. sedikit. tetap bikin merinding loh suaranya. Merinding Bombay ya, merinding Bombay. Oh, Saking merinding. bagusnya suaranya. Bagus banget untuk dihancurkan CD-nya ya. Oke. Banyak yang langsung tap layarnya setelah Bang Arif nyanyi itu Jangan lupa. suaranya gitu kan. Tap layar terus, follow. Betul, Jangan betul, lupa betul. follow teman-teman. Hmm. Apanya tuh? Facebooknya, Instagramnya, Betul. ya kan? YouTube-nya, TikTok-nya, Itu Kopinan Kopinan Manis. Manis. Itu loh momen paling mantap. Pokoknya nanti saya akan ceritakan Di episode selanjutnya. biasanya. Tonton terus ya the part sesudahnya, karena memang kan sebelumnya sudah ada tuh part, kalau nggak salah ya. Pertama, Iya. pertama. Gue nonton tuh, wah kayaknya menarik banget tentang putih abu-abu nih Bang Aki. Karena emang kita semua pasti punya pengalaman. Lu ada cerita, dia ada cerita, gue ada cerita gitu. gila Itu banget. perlu juga kita ini. Mungkin teman-teman juga pasti ada kan. Kalau yang seangkatan kita juga mungkin. Ya mungkin Dan kita mungkin yakin nih kalau kita lagi ngumpul tentang bagaimana nikmatnya tuh putih abu-abu. Ini netizen kalau pada nongkrong nih kita suruh cerita 1000 cerita yang bakal keluar. Betul. Iya enggak? Emang agak beda sih timnya. Zaman sekarang sama zaman dulu. Gitu. Betul. Nanti ada sessionnya lah itu lah ya. Iya, betul. Kembali lagi ke teman-teman semua yang baru bergabung. Mungkin punya komen-komen, cerita lucu, cerita apapun itu ya kan, bisa share kita. Kalau untuk mau main juga ke base camp Kopinan Manis mungkin. Oke, betul. Alamatnya. Alamatnya di bawah ini ya, alamatnya di bawah ini ya. Gue kalau bawa alamat Jalan Rawa Kuning. RT 1 RW 2. Sekretaris. Belum. Jalan keluarga. Keluarga. Di rumah siapa? Hakim. Siapa dia? Kado. Sekretaris RT. Gitu. Calon nanti sekretaris RW bentar lagi. Iya benar. Di situ. Kayaknya enggak. Gimana sih? Gitulah teman-teman. Alamatnya ada di situ. Betul. Dan untuk teman-teman yang baru gabung juga, kalau mau lihat episode yang kemarin-kemarin, cerita-cerita yang kemarin, bisa lihat di YouTube kita ya. Betul, YouTube Nama kita YouTube-nya namanya Kopinan Manis. Kalau udah ditonton, subscribe. Oke. Gitu. Kayaknya kameranya satu kayaknya harus sudah kita tutup nih. Oke. Baiklah. Oke, demikian keseruan kita pada Malam hari ini semoga semuanya terhibur. Iya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.